Ini kita sepakati. Ketika ada pertanyaan, monggo sebelum kita talk bareng-bareng. Sebelum kita kita sepakati bareng-bareng. Yang pertama terkait bidang keagamaan, ada pertanyaan. Coba jelaskan lagi keagamaan. Untuk keagamaan yaitu kegiatan rutinan setiap hari besar Islam. Ini dalam 1 tahun, insya Allah banyak hari besar Islam ya. Makanya nanti setiap apa itu PHBI? PHBI. Mungkin lebih spesifik kegiatannya apa saja untuk rutinan keagamaan itu seperti apa, lebih spesifik. Kalau itu bahasa umumnya itu kan banyak katanya Mas Ahda tadi. Dan kita ambil dalam 1 tahun itu ambil dua momen aja. Hari santri, tahun baru Islam. Langsung ditulis saja. Maulid Nabi. Maulid. Ditambahin. Sebelum ditulis, kita sepakati dulu gimana? Ya, Maulid Nabi, hari santri, Isra Mi'raj, jangan. Muharram. Sudah. Kita sepakati 3. 3 apa saja? Hari santri kita adakan selawatan sumama. Hari santri, kemudian yang kedua Kemudian tahun baru Islam. Muharram, Ya. Kemudian bulan Maulid. Maulid ya. Biar sahabat Ansor ini Maulid TV. Oke, siap. Berarti yang kita sepakati PHBI ada 3 yaitu hari santri, Maulid dan Muharram. Sepakat? Kemudian yang kedua ziarah wali. Dilakukan setiap 1 bulan sekali kan atau 1 tahun. atau 1 tahun 1 kali. Kira-kira disepakati dan atau perlu pertanyaan? Begini, kalau selama ini itu memang kan sudah kelima kegiatan Ansor yang itu religi ziarah 1 tahun di bulan Syawal. Itu sudah kelima kalinya. Cuman tahun kemarin itu tidak dilaksanakan karena COVID. Tetapi kalau per Jumat Manis itu sudah ke-12 kalinya kami melaksanakan kegiatan rutin itu. Ya, jadi maunya yang 1 bulan itu jalan, yang setahun tetap jangan divakumkan. Oh iya. Oh. Terus kan 1 tahun jalan, bulanan jalan. Iya. Berarti sudah menemukan titik temu kan ya? 1 bulan jalan, 1 tahun tetap jalan. Oke. Sepakat? Ada tambahan dari bidang keagamaan? Cukup. Cukup? Oh, cukup. Yang kedua bidang kemasyarakatan, yaitu yang pertama khitan masal. Nikah atau khitan? Oh iya, khitan dulu. Khitan dulu nikah. Ada pertanyaan terkait khitan masal? Sepakat? Sepakat. Yang kedua santunan anak yatim. 1 tahun sekali atau 6 bulan sekali? 1 tahun. Kalau dari saya 1 tahun, kalau setengah bulan, per 1 semester dapat dari mana kita nih? Dari Kipang Oh, iya. boleh kan? Gimana? Sepakati 1 tahun atau 6 bulan? 1 tahun ya, sepakat? Deal ya? Kemudian yang ketiga terkait masalah pemanfaatan sampah dan advokasi sampah intinya Ustaz. Ya. Itu di bulan apa itu? Yang 1 tahun yang kembali santunan bulan apa itu? Oh iya gitu. Muharram bisa. Hari besar Islam. Berarti santunan kita taruh bulan Muharram ya? Langsung bulan Muharram. Khitan masal? Bulan Muharram itu tahun baru Islam. Dan asal Pakai umum aja ketika sudah liburan umum, sekolah umum. Karena anak-anak itu kan biasa melaksanakan khitan ketika sudah liburan sekolah. bulan Juni ya? Liburan sekolah. Berarti khitan masal bulan Juni setelah liburan sekolah. Juni Juli ya? Sepakat ya? Kemudian yang ketiga pemanfaatan sampah. Itu perlu dijelaskan. Mungkin perlu diperjelaskan lagi dari bidang kemasyarakatan. Monggo. Saya juga mau menyanggah tadi masalah sampah itu tadi. Berat itu. Begini, langkah awalnya kita akan mengadakan sosialisasi tentang pemanfaatan sampah dulu ke para pemuda khususnya. Baru sepekatannya Gus Miftah tadi, baru
kita memikirkan anggarannya, bukan anggrek. Misalkan satu, sampah itu di Kamal sekarang sudah menjadi masalah yang nomor satu. Saya kira di jalanan sudah berserakan, ditelang, terus di Kamalnya juga di Desa Banyuayu itu di depan pasar itu. Jadi kami akan mengadakan sosialisasi dulu pemanfaatan sampah bagaimana. Baru kita melaksanakan ke gimana caranya kita mendapatkan hasil dari sampah tersebut. Kalau pengolahan sampah. Nah, itu sudah punya gambaran untuk proses sudah pengolahannya? siap. Bagaimana Ada. itu? Satu, kalau sampah organik dan non organik ini kita bisa membedakan. Misalkan kita ada bank sampah, jadi mungkin tiap ranting atau bagaimana nanti warga itu menyetor misalkan aqua, ya dia menyetor aqua berapa kilo, mungkin bisa kita kasihkan apa. Pemulung maksudnya. Bukan kita yang mulung, bukan kita yang memulung, tapi pemuda gitu. Jadi dengan sendirinya pemuda ini mempunyai misalkan bisa mempunyai pendapatan dari itu. Maaf, Saudara Iwan, saya putus dulu. Ya. Apakah kita ini suruh bersih-bersih sampah, Pak? Bukan. Nah, ini salah. Kita ini sebagai ibaratnya panitianya yang menunggu di rumah atau di base camp. Di base camp kita pengepul. Ya, kita ini pengepul, bukan kita yang mencari sampah. Sudah berjalan sampai kuliah Bang. Tapi kan bukan anggota Ansor. Dan maksud pemanfaatan itu maksudnya Mas Iwan. Nanti sampah itu dikumpul, dijadikan satu, lalu kita jual apa kita kelola sendiri? Bisa dijual, bisa dikelola sendiri. Salah satunya misalnya dari plastik. Ya, di plastik ini ada alat yang bisa bikin untuk paving. Nah, itu paling kuat. Dan ini mungkin insya Allah kalau harganya tuh terjangkau Pak Tua untuk alat pembuatan itu. Tapi kita bertahap dulu, tidak langsung beli alatnya. Mungkin kita lihat warga sekitar bagaimana respeknya kita jalan apa enggak. Tergantung ketua rantingnya. Mau ketua rantingnya awak kepelang keret atau wajib. Sampah itu sampah yang dikumpulkan itu ya pentingnya harus ada di rumah ketua rantingnya. Iya. Kebetulan ketua ranting saya tempatnya lumayan besar. Mantap. Jadi awalnya langkahnya Pak Ketua itu kita mengadakan sosialisasi dulu per ranting atau per desa, baru kita selanjutnya melangkah ke pengolahan sampahnya. Tapi itu kan harus ada alat, Pak. Belum sampai ke alat. Ya berarti harus dijual ini. Kita sosialisasi dulu, pengumuman atau pemberitahuan dulu. Intinya itu dulu. Nanti ada alat kalau saya bisa ditampilkan jadi gitu. Coba. Mohon maaf ya, Pak, saya sakit lagi. Mungkin ini kayaknya agak ribet. Mungkin kita sudah sudah serahkan aja ke dinas badan lingkungan hidup, Pak, masalah sampah itu ya. Jangan seperti itu. Kita kan pengennya punya penghasilan sendiri terus bermanfaat bagi masyarakat. Nah, kalau kita pasrah ke mana? Ke pemerintah setempat sama aja keagamaan begitu bidang agama. Ada juga. Kalau sampah kering seperti gelas, teh, gelas itu memang sudah ada pemasukannya. Kalau ketua ranting itu bisa mengumpulkan, dibersihkan dulu, ambil pinggirannya, sudah ada pemasukan untuk di Desa Gili Barat buat bikin etas. Jadi 5.000 dalam 1 kilo, tapi dibuang dulu bawahnya, ambil pinggirannya. 5.000 1 kilo. Ya, tapi lebih dari gelas
dari pinggirannya teh gelas. Mungkin seperti itu terkait masalah sampah, dan juga mungkin seperti ini juga Ustaz. Terkait masalah sampah itu kelihatannya Ansor juga perlu ikut andil, dalam artian kondisi perumahan di wilayah Kamal juga mulai semakin banyak, dan juga sudah saatnya urusan sampah Ansor juga perlu ikut-ikutan juga. Mungkin salah satu bentuk kontribusi kita terhadap kebersihan lingkungan nanti dengan salah satu program ini. Kalau pada ini pandangan saya secara pribadi seperti ini. Yang pertama, mungkin harapannya dari Komisi Kemasyarakatan seperti ini. Pertama kan, kita sosialisasi bahwa sampah dulu kan. Kegunaannya untuk apa, kemudian itu kita pisah-pisah. Ketika kita perlu mendatangkan tenaga ahli terkait masalah sampah, ya kita datangkan. Baik nanti bisa berupa pelatihan. Kemudian langkah selanjutnya akan kita lakukan pengolahan kalau ada alatnya seperti itu. Kalau tidak ada? Kalau tidak ada, cukup sebatas tahu bahwa sampah bisa diberdayakan dan juga bisa dimanfaatkan tanpa harus kita sebagai pemulung. Ya bukan pemulung. Bagaimana terkait sampah ini? Ada Pengepul. tambah lain? Kita coba. Ya, mungkin Ada yang monitor, saya siap. Misalnya saya sudah berpengalaman jadi agen rosok di Surabaya dulu. Siap. Apalagi besi tua saya juga siap. dan juga seperti ini juga. Mungkin selain terkait masalah sampah terkait kita olah, kita mungkin juga bisa membantu kebersihan lingkungan dalam artian bisa memberikan bantuan tong sampah ke desa-desa ataupun ke masjid-masjid dengan logo Ansor. Salah satu caranya mungkin dengan koordinasi dengan Pak Dio. Seperti itu. Siap. Ini kan banyak langkah yang akan kita lakukan dengan suara itu. Mau menanggapi? Mungkin Mas Watif, Bu. Gini, Kalau logo Ansor bahaya. saya sependapat terkait dengan masalah sampah yang disampaikan Mas Anda tadi itu ya. Cuma kalau memang untuk bagaimana kemudian pemanfaatan sampah ini kayaknya khawatirnya teman-teman belum ada yang siap terkait dengan pemanfaatan sampah. Beda halnya ketika sampah itu sudah dipilah dan kita menjadi pengepul, itu kan sudah beda. Yang siap masuk jadi apa istilahnya ya, subjek pertama kali ini siapa? Ini kan bingung juga. Saya sepakat dengan Mas tadi itu. Urusan sampah memang kita harus berkontribusi setidaknya apa yang disampaikan Mas Hendra tadi itu terkait dengan tong sampah. Saya sepakat itu, tong sampah mungkin berlogo Ansor, dan sasarannya mungkin ya kalau menyasar ke perumahan-perumahan kita kan harus ke RT dan RW Pak. Paling tidak kita ke mana, ke masjid-masjid ataupun ke madrasah-madrasah. Itu mungkin itu bisa lebih dicoba lah. Tapi kalau pemanfaatan sampah, saya khawatir ini hanya menjadi sebatas program yang tidak bisa jalan. Kecuali misalkan siapa yang siap untuk kerjasama dengan para bukan pengepul, para pemulung yang ini. Saya khawatirnya itu. Tapi kalau misalkan ini mau dicoba, ya nggak apa-apa, tidak ada salahnya juga. Gitu. Monggo, terserah teman-teman. Intinya apa yang bisa kita perbuat dan kita backup, kita siap gitu. Terima kasih saudara. Saya kira terkait masalah sampah mungkin terlalu melebar jauh kan ya. Tapi mungkin terkait sampah perlu kita catat. Tapi untuk terkait masalah pelaksanaan program ini mau kita jadikan apa? Kondisional saja seperti itu. Ya, saya pribadi lebih setuju Kontribusi terkait masalah sampah itu udah masalah. Oke, berarti intinya terkait masalah asar membantu menyelesaikan terkait masalah kebersihan kan? Ya, seperti itu saja. Ya. Terus. Sudah cukup? Oh ya, tambahan. Ini mungkin dimasukkan ke komisi apa kalau masalah perekonomian? Kemasyarakatan ya. Jadi begini sobat. Jadi sebelum 2 hari sebelum acara malam ini saya ketemu salah satu mantan camat Kamal tahun 2028.
Pak Aka. Itu di selatannya tempatnya polsek polisi di Telang itu apa namanya, pos ya, pos polisi itu ada bangunan tinggi 2 lantai, cuman ukuran tidak terlalu besar. Kurang lebih 1 tahun Pak Aka itu punya usaha depo air isi ulang. Sementara itu di yang bekerja itu teman-teman kecamatan, tetapi berhenti. 2 hari yang lalu ketemu Pak Aka itu minta terhadap Ansor untuk mengelola depo itu. Yang kedua, silakan bangunan itu ditempati sebagai sekretariat. Cuman ukurannya tidak terlalu besar, tapi kalau untuk forum makan-makan cukup luas, bisa. Di bawah sudah ada depo yang sudah ada airnya. Jadi saya sampaikan, nanti saya sampaikan, musyawarahkan dengan sahabat-sahabat Ansor yang lain. Jadi pertanyaan saya, tawaran ini ada segi positifnya enggak terhadap organisasi kita, organisasi Ansor, dan ini bisa mampu menambah perekonomian ataupun usaha di Ansor. Itu pertanyaan saya, mohon ditanggapi dulu sebelum kita sepakati dan kita masukkan terhadap komisi kemasyarakatan itu. Saya langsung jawab. Itu dikasih secara free apa kita bagi hasil untuk air isi ulang ini? Karena itu kan butuh modal. Kita kalau pas sudah habis mendatangkan tangki seperti itu. Kalau memang itu dikasih free, saya kira itu amat sangat bagus untuk menunjang perekonomian di dalam kegiatan Ansor. Oke, yang lain cukup ya. Jadi begini, terkait masalah tempat dibuat sekretariat ataupun ya Pak Aka menyampaikan sekretariat. Kalau kita karena sekretariat kita sudah dibangun saat ini, insya Allah sebentar lagi akan dicor, didek, maka sekretariat bagi kita mungkin tetap kita tempatkan di milik kita itu yang ada di Banyuwangi, karena memang sudah tanah kita beli sendiri, bangunan sudah kita dapat bantuan dari para donatur. Jadi saya menginginkan yang di Telang itu hanya badan usahanya Ansor. Yang dalam pemikiran saya, ketika bangunan itu dipersilahkan ke kita untuk ditempati dan usaha depo itu dikelola oleh kita, maka kita akan bisa menyampaikan penawaran bahwa akan di branding secara Ansor, sehingga ketika ada logo Ansor di pinggir jalan itu kan sudah ada efek positif terhadap organisasi kita gitu. Terkait masalah bagi hasil atau enggak itu sudah disampaikan. Terkait masalah deponya, mari kita hitung-hitungan seperti itu, katanya Pak Aka. Kalau ke teman-teman kecamatan, karena waktu itu saya menjanjikan itu mana sama keluarga suruh nempati di sana, itu listrik semuanya disiapkan, dan teman kecamatan itu menjualkan saat jual air itu dan masih digaji orang itu yang teman-teman di kecamatan begitu. Entah di Ansor seperti apa, mari kita apa yang perlu saya tanyakan disepakati dan kita akan ditanyakan kepada terkait masalah depo isi ulang. Kami kira itu penting, Mas. Masalahnya seperti ini, kita harus punya badan usaha. Badan usaha dalam artian badan usaha yang di bawah naungan Ansor, walaupun itu milik orang lain, tapi bisa kita kerjasamakan, nanti bisa bagi hasil yang seperti itu. Kemudian yang kedua, ini terkait bagaimana menampung kader-kader kita yang mungkin baru selesai sekolah
belum punya pekerjaan bisa bantu kerja di depo itu dan tetap kita gaji. Tapi nanti hasilnya nanti berapa persen untuk ansor. Ya, depo itu kita branding ansor dan yang bekerja adalah orang-orang ansor dan yang menggaji adalah ansor, seperti itu. Ya, minimal ketika mungkin ada sahabat-sahabat kita yang belum punya pekerjaan dan masih nganggur, khususnya yang muda-muda belum punya tanggungan,